Sebagai orang UGM, saya sangat ketawa karena saya juga monitor beberapa WA grup ya, Kagama, kemudian WA grup kampus Samudra, ditertawakan itu. Reuni itu satu, biasanya diselenggarakan mendekati atau bahkan sudah dies. Ini tiba-tiba mendadak di awal tahun ajaran, perguruan tiba-tiba reuni. Ini nggak lazim. Reuni kok hanya diikuti oleh beberapa gelintir saja orang. Itu bukan reuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, reuni atau pengerahan massa. Kalau reuni kok bawa megapon segala buat halo-halo? Apa takut pesertanya itu tersesat? Ya kan? Masa sih ya, ini pemirsa ya, banyak sekali orang ya pakai seragam biru-biru dikawal sama halo-halonya, megaponnya. Ada 2 halo-halo lagi ya. Kenapa mereka sampai seperti itu? Kalau saya itu yakin bahwa setiap mahasiswa Gadjah Mada yang kuliah 5 tahun sampai 9 tahun di masa itu ya, lulus sebagai sarjana, kemudian setelah 10 tahun, 20 tahun, bahkan seumur hidupnya, kemudian dipanggil lagi, diundang lagi ke Gadjah Mada di fakultasnya, Fakultas Kehutanan, tidak mungkin ada yang tersesat. Ya kan? Nggak mungkin akan ada yang tersesat. Ya, megapon atau halo-halo kayak begitu biasanya digunakan untuk mengawal ya anak-anak SD, orang-orang kampung ya, yang piknik ke kebun binatang atau kemana dan lain sebagainya, itu dihalo-halo karena takut tersesat ya. Ini saya kira adalah bantahan lain terhadap Jokowi, karena Jokowi ini mengeluh pemirsa ya, kok enggak semuanya kok diragukan. Lah gimana, memang semuanya itu drama, masa enggak diragukan reuninya? Pertama, reuni Fakultas Kehutanan itu barusan terjadi pada bulan April tahun 2025 yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Betul-betul itu reuni asli. Jokowi nggak hadir, dia juga sudah bukan lagi menjadi presiden, ya kan? Tapi itu betul-betul mahasiswa asli, gitu kan? Yang kedua, selain Mulyono yang ternyata Wakidi, Calobes, itu ternyata adalah ada juga tokoh lain ya, namanya Anastasia M. Lis, ya kan? Kayaknya jauh lebih muda ya. Nggak tahu kalau dia ditanya, "Bu, umurmu 64 tahun po?" Ya. Tak pikir-pikir kalau dilihat dari wajahnya itu kelihatan umur-umur sekitar 40-an tahun. Itu ternyata bukan lulusan Fakultas Kehutanan, tetapi istrinya orang kehutanan, ya kan? Lulusan UI, SMA-nya dulu di Klaten, kata sejumlah netizen loh ya. SMA-nya di Klaten, ya. Lulus tahun 1980, itu baru lulus di SMA Klaten, ya kan? Terus ngakunya, ya, di Fakultas Kehutanan. Ya nggak tahu lah ya. Ya belum lagi yang lulusan ITB, Bambang Satono, yang pakai baju biru juga, pakai kacamata dan seterusnya. Ya semua ini menandakan memang kalau reuni abal-abal itu mudah sekali dibongkar, karena Gadjah Mada itu kan orangnya relatif kenalan satu sama lain. Ngapain harus pakai name tag? Apa kalau itu antri makan, ya kan? Kalau nggak punya name tag itu harus makannya nanti aja. Nah, satu-satunya alasan yang bisa dipercaya berkenaan dengan reuni itu bukan karena pesertanya abal-abal, tapi baju putihnya Jokowi. Ini pengakuan Jokowi yang jujur, pemirsa. Ya, jadi kenapa Pak Jokowi itu tidak dikasih baju biru, kaos biru? Sebenarnya dikasih. Jokowi dikasih kaos biru, ya kan?
tetapi dia tidak pakai karena itu lengan pendek. Dalam pengakuannya, karena penyakit kulitnya masih banyak yang ditutupi oleh lengan panjang itu. Tuh pemirsa, kalau itu saya percaya ya. Saat itu Jokowi itu jujur banget bahwa dia tidak pakai kaos biru itu karena lengan pendek, ya kan? Kenapa nggak mau pakai lengan pendek? Ya karena tangannya mungkin banyak kurak, kudis dan lain sebagainya. Khawatir bisa jadi kalau dia kumpul-kumpul kemudian makan sama teman-temannya di situ, teman-temannya pada kabur atau mau muntah. Jadi Jokowi tahu diri, dia pakai baju putih. Itu alasan yang paling bisa diterima. Selebihnya memang apa yang bisa diandalkan? Ya, pernah dalam satu cuitan, entah masih ada entah enggak, itu diperkirakan yang asli dari Fakultas Kehutanan lulusan itu hanya 6-8 orang. Lainnya itu pengerahan massa, ya. Makanya perlu diteliti satu persatu itu. Makanya kenapa harus pakai elf, bukan mobil-mobil pribadi, dan elf-nya itu bukan hanya satu. Ya kalau ada 4 atau berapa elf, ya itu sudah seluruh dari yang pakai yang datang di UGM itu dikerahkan di 1 atau 2 desa aja, kecuali panitianya seperti Anastasia, kemudian Bambang Satono, kemudian siapa. Dan inilah yang sebetulnya terjadi, ya, sehingga memang gimana lagi ya, orang mau percaya seperti apa kan? Didatangkan dari daerah mana ini para pemeran-pemeran sinetron reunian kan? Kok gak ada yang tajir? Fakultas Gajah Mada, Fakultas Kehutanan Gajah Mada itu biasanya ya bawanya itu Mercy, Pajero kan, kepala dinas, kepala apa. Lah, ini dikerahkan kayak apa aja. Ya peserta reuninya semua pada koplak. Itu kenapa akhirnya orang itu semakin hari semakin tidak percaya pada ente, karena dramanya semakin panik sehingga tontonannya ceroboh. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.